Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revali Amara Raditya dengan NPM E1I024053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang telah saya cari dan saya pelajari sedemikian rupa dari kelas A, yaitu materi turunan. Pada materi kali ini telah ada 5 poin yang dapat saya rangkum. Yang pertama yaitu ada konsep dasar turunan, aturan dasar turunan, aturan rantai, aplikasi turunan, dan penerapan turunan dalam optimasi. Pada poin yang pertama yaitu ada konsep dasar turunan. Konsep dasar turunan yang pertama yaitu penjelasan definisi turunan sebagai laju perubahan. Turunan sering disebut sebagai laju perubahan karena menggambarkan seberapa cepat suatu fungsi berubah terhadap variabel independennya. Misalnya, jika kita memiliki fungsi f(x), turunan f aksen x menunjukkan laju perubahan f terhadap x. Secara lebih spesifik, turunan f aksen x pada titik x adalah limit dari rasio perubahan kecil dalam fx terhadap perubahan kecil dalam x saat perubahan x mendekati 0. Ini dapat dinyatakan dengan rumus f aksen x sama dengan lim h mendekati 0. f x tambah h dikurang fx per h. Dalam konteks fisika, jika fx mewakili posisi suatu objek pada waktu x, maka turunan f aksen x mewakili kecepatan objek tersebut pada waktu x. Dengan kata lain, turunan untuk memberikan informasi tentang seberapa cepat posisi objek berubah seiring waktu, yang merupakan konsep dasar dari laju perubahan. Fungsi linier adalah fungsi yang grafiknya berupa garis lurus. Bentuk umum dari fungsi linier adalah fx sama dengan ax plus b, yang mana a adalah kemiringan atau slope garis dan b adalah titik potong dengan sumbu y intercept. Ini adalah gambar dari grafik fungsi linier. Kemudian ada grafik fungsi non-linier yang merupakan fungsi yang grafiknya bukan garis lurus. Bentuk umum dari fungsi non-linier bisa sangat bervariasi, seperti fungsi kuadrat, kubik, eksponensial, dan lainnya. Berikut adalah contoh dari grafik fungsi non-linier. Konsep limit adalah dasar dari turunan. Untuk memahami ini, bayangkan kita ingin mengetahui laju perubahan fungsi fx pada titik tertentu x. Kita bisa melakukan dengan melihat perubahan kecil pada x dan bagaimana hal itu mempengaruhi fx. Misalnya, kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Kita ingin menghitung turunannya f pada titik x sama dengan 1. Kita bisa menggunakan definisi limit untuk menghitungnya, yaitu f aksen 1 sama dengan limit h mendekati 0 f1 plus h dikurangi f1 per h. Untuk di sini h adalah perubahan kecil pada x. Kita substitusikan fx sama dengan x pangkat 2 ke dalam rumus, yaitu f aksen 1
sama dengan limit H mendekati 0. 1 tambah 2H dalam kurung kuadrat dikurang 1 kuadrat per H. Kemudian akan kita sederhanakan yang menjadi rumus F aksen 1 limit H mendekati 0. 1 ditambah 2H ditambah H kuadrat min 1 per H sama dengan limit H mendekati 0 2H tambah H kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0 dalam kurung 2 plus H sama dengan 2. Jadi turunan fx sama dengan x kuadrat pada x sama dengan 1 adalah 2. Ini berarti laju perubahan dari fx pada titik x sama dengan 1 adalah 2. Kemudian ada poin berikutnya, yaitu aturan dasar turunan. Aturan dasar turunan yang pertama yaitu ada penjumlahan, yaitu jika kita memiliki dua fungsi fx dan gx, maka turunan dari penjumlahan kedua fungsi tersebut adalah dalam kurung fx ditambah gx tutup kurung aksen sama dengan f aksen x sama dengan g aksen x. Contohnya yaitu jika fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 3x, maka didapatkanlah yaitu fx ditambah gx aksen sama dengan x kuadrat ditambah 3x aksen sama dengan 2x tambah 3. Yang kedua yaitu ada pengurangan. Jika kita memiliki dua fungsi fx dan gx, maka turunan dari pengurangan kedua fungsi tersebut adalah fx dikurangi gx dalam kurung aksen sama dengan f aksen x dikurang g aksen x. Contohnya, jika fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 3x, maka fx dikurangi 3x dalam kurung aksen sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dalam kurung aksen sama dengan 2x kurang 3. Terus yang ketiga ada konstanta. Jika kita memiliki fungsi fx yang dikalikan dengan konstanta c, maka turunan dari fungsi tersebut adalah c dikali fx dalam kurung aksen sama dengan c dikali f aksen x. Contoh, jika fx sama dengan x kuadrat dan c sama dengan 5, maka 5 dikali fx dalam kurung aksen sama dengan 5 dikali x kuadrat dalam kurung aksen sama dengan 5 dikali 2x sama dengan 10x. Kemudian poin yang berikutnya adalah aturan rantai. Aturan rantai adalah salah satu aturan dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi gabungan. Aturan ini sangat penting karena banyak fungsi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah fungsi gabungan, di mana satu fungsi berada di dalam fungsi lainnya. Jika kita memiliki dua fungsi, u sama dengan gx dan y sama dengan fu, maka turunan dari y terhadap x dapat dihitung dengan mengalihkan turunan f terhadap u dengan turunan g terhadap x. Secara matematis, ini dinyatakan sebagai dy per dx sama dengan dy per du dikali du dikali per dx. Mengapa aturan rantai itu penting? Ya, ada 3 poin kenapa aturan rantai itu penting. Yang pertama, fungsi aturan rantai sendiri yaitu menghitung turunan fungsi gabungan, yang dimana banyak fungsi yang kita temui adalah gabungan dari beberapa fungsi. Dan karena itu aturan rantai memungkinkan kita untuk menghitung turunan dari fungsi-fungsi ini dengan mudah. Terus yang kedua ada aplikasi dalam berbagai bidang, yang dimana aturan rantai digunakan dalam berbagai bidang
seperti fisika, ekonomi, dan teknik untuk menganalisis perubahan dan menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Kemungkinan poin yang terakhir yaitu mempermudah perhitungan, yang dimana dengan aturan rantai sendiri kita dapat memecahkan perhitungan turunan yang kompleks menjadi langkah-langkah yang cenderung lebih sederhana. Dan ini ada contoh soal, yaitu misalkan kita memiliki fungsi gabungan fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5 dalam kurung 5. Untuk menghitung turunan dari fungsi ini kita dapat menggunakan aturan rantai. Nah, misalkan u sama dengan 3x kuadrat ditambah 2, maka fx sama dengan u pangkat 5. Turunan dari u terhadap x adalah du per dx sama dengan 6x. Turunan dari f terhadap u adalah df per du sama dengan 5u pangkat 4. Dengan menggunakan aturan rantai, kita dapat menghitung turunan f terhadap x, yaitu df per dx sama dengan df per du dikali du per dx sama dengan 5u pangkat 4 dikali 6x sama dengan 30x dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2 pangkat 4. Kemudian ada poin yang berikutnya, itu aplikasi turunan. Masalah kecepatan dan percepatan. Yang pertama itu ada posisi yang biasa disingkat dengan S. Posisi suatu objek pada waktu tertentu biasanya dinyatakan sebagai fungsi waktu dari waktu. S yaitu T. Kecepatan atau V. Kecepatan adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Ini menunjukkan laju perubahan terhadap posisi waktu. Kemudian ada percepatan atau A. Percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu, atau turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Ini menunjukkan laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Kemudian ada beberapa contoh soal fisika. Misalkan kita memiliki fungsi posisi suatu objek yang bergerak dalam garis lurus, yaitu dalam rumus ST sama dengan 5T pangkat 3 dikurang 2T pangkat 2 tambah 3T tambah 1. Kecepatan. Untuk menemukan kecepatan, kita ambil turunan pertama dari posisi, yaitu Vt sama dengan ds kali t per dt sama dengan d per dt dan kurung 5t pangkat 3 dikurang d t pangkat 2 ditambah 3t ditambah 1 sama dengan 15t kuadrat dikurang 4t plus 3. Kemudian untuk percepatan, untuk menemukan percepatan kita ambil turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi, yaitu AT sama dengan dft per dt sama dengan d per dt 15t kuadrat dikurang 4t ditambah 3 sama dengan 30t kurang 4. Kemudian poin berikutnya itu penerapan turunan dalam optimasi. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, menentukan turunan pertama. Langkah pertama adalah menemukan turunan pertama dari fungsi tersebut, f aksen x. Turunan pertama memberikan informasi tentang perubahan fungsi. Kemudian yang kedua, menentukan titik kritis. Titik kritis adalah nilai x, di mana turunan pertama f aksen x sama dengan 0 atau tidak terdefinisi. Titik-titik ini adalah kandidat untuk nilai maksimum atau minimum. Kemudian yang ketiga ada menggunakan turunan kedua. Untuk menentukan apakah titik kritis adalah maksimum atau minimum, kita dapat menggunakan turunan kedua. Kemudian ada poin-poin berikutnya, yaitu jika f aksen x lebih dari 0 di titik kritis, maka fungsi memiliki minimum lokal di titik tersebut. Jika f aksen x kurang dari 0 di titik kritis, maka fungsi memiliki maksimum lokal di titik tersebut. Jika
f aksen x sama dengan 0, maka kita perlu analisis lebih lanjut atau menggunakan metode lain. Contoh soal dari optimisasi luas. Misalkan kita ingin menemukan dimensi persegi panjang dengan keliling tetap yang memiliki luas maksimum. Misalkan kelilingnya adalah 20 meter. Yang pertama dilakukan yaitu definisikan fungsi. Misalkan panjangnya persegi panjang adalah x dan lebarnya adalah y, kelilingnya adalah 2x ditambah 2y sama dengan 20, sehingga y sama dengan 10 kurang x. Luas A dari persegi panjang adalah A sama dengan x kali y. X 10 min x sama dengan 10x min x kuadrat. Kemudian kedua, temukan turunan pertamanya, yaitu A aksen x sama dengan 10 dikurang 2x. Kemudian tentukan titik kritisnya. A aksen x sama dengan 0, memberikan 10 min 2x sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Kemudian gunakan turunan kedua. A aksen x sama dengan min 2. Karena A aksen x kurang dari 0, maka x sama dengan 5 adalah titik maksimum. Kemudian evaluasi luas. Jika x sama dengan 5, maka y sama dengan 10 min 5 sama dengan 5. Jadi dimensi persegi panjang yang memberikan luas maksimum adalah 5 meter kali 5 meter. Dengan luas maksimum A sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 meter persegi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.